Halo teman-teman semua, selamat datang di channel saya Prince Travel. Kali ini kita kedatangan narasumber kedua akan menceritakan pengalaman dia traveling ke Jepang. Dan beliau ini adalah award di LPDP. Jadi teman-teman yang nonton video ini dan pengen tahu banyak tentang LPDP, bagaimana beliau bisa ke Jepang, nah ini cocok videonya. Beliau bernama Aldiva Syaputra. Benar kan, Bang? Apa ganti nama udah? Itu udah jelas loh nama gue. Gimana? Di situ nama gue udah jelas lah. Ya sih. Ya enggak, aku tengok kecil kali. Nah, kita akan tanya-tanya beliau seputar jalan-jalan dia ke Jepang waktu dia masih di LPDP. Terus kita akan tanya-tanya di sana ngapain aja kerjaannya, terus kemana aja di sana ya, dan lain sebagainya. Teman-teman bisa lihat. Saya udah cukup banyak pertanyaan ini disiapkan ini buat tanya-tanya, kita gali terus. Oke, Bang Aldiva, apa nih sekarang kesibukannya nih? Ini masih ngajar aja, ngajar di SMA Negeri 19 Medan. Oh, ngajar apa, Bang? Mengajar di SMA Negeri 19 Medan, mata pelajarannya sejarah. Oh karena ya, Bang ini jurusan, kan? alumni Unimed. Ada yang alumni Unimed sama seperti saya nonton video Pak, bagus. Tahun 2010 ya, Bang ya? Iya. Nah, fakultas apa tuh, Bang? Ilmu Sosial Unimed. Nah, kita akan tanya pertama kali Abang Aldiva ini jalan-jalan traveling tuh kemana? Pertama kali kalau di dalam kota itu pertama kali saya traveling jalan-jalannya itu di Bandung. Tapi kalau di luar negeri itu pertama kali di Malaysia. Itu di Bandung. Aja dulu. Itu di Bandung pertama tahun berapa, Bang? Itu 2011 kayaknya ke Bandung. Acaranya dalam rangka acara IKHIMSI. Jadi IKHIMSI itu ada munasnya, Ikatan Himpunan Mahasiswa Sejarah Indonesia. Setiap tahun ada musyawarah nasional dan kebetulan waktu itu tuan rumahnya UNPAD, Universitas Padjadjaran Bandung. Jadi sekalian traveling, sekalian ngikutin kegiatan dan nge-explore Bandung. Nah, ke KL-nya tahun berapa? KL-nya 2012, setahun setelah itu ada kegiatan studi komparatif. Jadi kami ke Malaysia, Singapura, Thailand untuk membandingkan universitas yang ada di luar negeri dengan di Indonesia dari jurusan juga. Oh, jadi pertama kali itu bukan pakai uang sendiri, cuma tugas, ya kan, waktu di kampus? Pertama kali itu dari kampus, jadi semua dana yang dibiayain kampus. Tapi kebanyakan jalan-jalan gue tuh sih sebenarnya nggak pernah pakai uang sendiri. Nah. dari negara semua. Nah kan, negara yang biayai kan, hebat kan, mantap. Susah-susah kok kayak gitu caranya ya kan. Negara sendiri yang bayarin. Tapi yang gue jalan itu kalau ngeluarin biaya pakai dana sendiri itu jarang, tapi kebanyakan kayak ke Bandung, ke Bali, ke pokoknya sekitar Indonesia itu rata-rata. Bahkan terakhir saya ikut program dari Bu Puan Maharani itu sampai Papua gitu. Dan itu semuanya dari negara, bahkan digaji gitu. Jalan-jalan dibayar digaji lagi ya kan? Iya, benar. Nah, lebih banyak di luar negerinya atau di dalam negerinya? Hampir sama sih. Kalau di luar negeri sih paling Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina kemarin pernah, terus Jepang, sempat juga kemarin jalan-jalan ke Brunei terakhir mungkin tuh. Kok nggak tahu aku kok ke Brunei? Iya, nggak tahu ya. Karena ngepost fotonya itu pada saat aku tuh jelek banget, jadi nggak pernah ngepost. Itu semua rata-rata kunjungan apa ya, kerja ya, dari ada apa ya, ada apa tugas ya kan?
Iya, kebanyakan sih dari utusan kampus gitu ditugaskan, baik itu dari LPDP maupun itu dari kampusnya sendiri gitu, kayak ikutin lomba atau diutus sebagai delegasi gitu, seperti itu. Jadi Jadi nggak ini pernah pakai lebih duit sendiri. lebih itu solo atau bareng-bareng banyak orang atau grup sendiri atau Ada ada yang bareng temannya? sendiri, ada yang bareng-bareng sama teman. Yang waktu aku di Bandung itu, aku benar-benar perwakilan dari Medan sendiri. Hmm. Tapi kebanyakan sih grup sama teman-teman gitu kan, karena uh, utusan dari kampus gitu kan. Hmm. Tapi kalau misalnya yang Munas itu kan Hmm. musyawarah nasional, pasti perwakilannya cuma satu, jadi yang Hmm. dipilih cuma satu Hmm. saat itu. Ini kan kalau Jadi jalan-jalan kan banyak dari iya, orang tua. Heeh. Dari orang tua lu sendiri gimana? Apa ada ngelarang atau gimana? di awal-awal sih sangat-sangat dilarang gitu, karena ya tahulah orang tua zaman sekarang kan Ya. khawatirannya tingkat tinggi kan. Jadi kita lebih kayak mengedukasi aja sih kepada orang tua, bahwasanya banyakkan hal positifnya ketika kita melakukan hal ini gitu, dan pengalaman itu nggak bakal bisa kita ulang lagi, apalagi ini gratis Ya. gitu kan. Nah, Hmm. jadi kesempatan besar banget, kalau nggak diambil sayang gitu. Sementara orang di luar sana banyak yang mau seperti Ya. aku gitu kan, yang Hmm. dapat bisa jalan-jalan keluar negeri, keluar kota tapi gratis Hmm. gitu kan, Ya. malah dikasih uang saku gitu. Jadi Heeh. kita edukasi aja ke orang tua, bahasanya ini salah satu salah satu prestasi kita yang mungkin bisa membanggakan kedua orang tua. Hmm. Pernah nggak tuh dilarang sampai nggak jadi? Dilarang Nggak boleh gitu, lebih nggak boleh gitu. pernah sih sekali itu waktu di Malaysia. Hmm. Sebenarnya kan dapat beasiswanya itu di luar negeri, di Malaysia. Hmm. Cuman karena tahu lah ya kan, apalagi waktu studi komparatif kemarin itu kami kayak ada masalah gitu dari warga Indonesianya gitu dengan pihak kampus yang ada di Malaysia sana. Jadi orang tua lebih was-was gitu dengan keadaan konflik yang terjadi di antara mahasiswa Oh. Indonesia dan mahasiswa yang di Malaysia sana. Jadi nggak dibolehin untuk kuliah di sana gitu. Padahal pada saat itu sudah diterima di Universitas Kebangsaan Malaysia. Akhirnya muter arah ngambil kuliah S2-nya di Bandung gitu. Karena Berarti ketakutan orang tua tadi. sebelum di apa ya di UPI kan? Iya, sebelum di UPI. Oh, kalau kalau diterima pasti di apa ya di Di Malaysia, UKM. Iya, UKM. udah diterima. Ini udah diterima, tinggal Ah. berangkat sebenarnya. Cuman Hmm. karena orang tua nggak izinin tadi itu, karena itulah tadi kekhawatiran nanti kamu di Malaysia didiskriminasikan gitu dengan mahasiswa di sana, dosen-dosen di sana gitu. Emang Hmm. kelihatan diskriminasi antara mahasiswa dari Indonesia dengan mahasiswa yang ada di Malaysia waktu saya studi komparatif di sana gitu. Emang ada ya, bang, betul gitu. Iya, nampak banget. Bahkan teman saya juga kemarin pernah sharing kan, ada salah satu yang ikut study exchange. Jadi dia sekitar 6 bulan di Malaysia. Hmm. Dia mau ngurus visa itu kan biasanya perpanjangan ya, 3 bulan sekali Ya. untuk student kan. Visa studentnya ini ketika mau perpanjangan dia bisa sampai berminggu-minggu, sementara teman-teman yang dari delegasi lain dari Hmm. Australia, dari Amerika seminggu selesai untuk perpanjangannya. Tapi kayaknya yang mahasiswa Indonesia ini kayaknya lebih dipersulit untuk mendapatkan fasilitas yang ada di Malaysia sana. Sampai harus nelpon kedutaan Indonesia dulu. Dapat visa student, sementara ketika kita tidak mempunyai visa student kita nggak bisa tur kemana-mana dong, nggak bisa pergi kemana-mana kan gitu, karena Hmm. kita dianggap ilegal di sana gitu. Lama-lama ya kan. Itu sampai sekarang Iya gitu juga gitu, kira-kira. masih sangat teman-teman yang di sana sih, bahkan dosen-dosennya pun bakalan nggak bakalan ngasih nilai yang
yang Sempurna. bagus atau Bagus. sempurna gitu kan, walaupun kita sudah melakukan hal yang maksimal di sana. Banyak teman-teman yang di Malaysia itu ngadunya seperti itu. Jadi emang kurang direkomendasikan kalau seandainya ada ya orang-orang atau penerima beasiswa LPDP itu untuk ke Malaysia, lebih baik langsung ke Australia, Sydney. Tapi kenapa masih banyak orang yang mau ke sana kalau tahu gitu? Bandel ya? Bandel banget. Kalau dari Indonesia sendiri kan itu yang mau ke sana kan lebih kayak TKW gitu kan. Tapi kalau pelajar Indonesia saya rasa apalagi kalau lihat dari kotanya LPDP ya, di Malaysia sedikit, paling 3-4 orang, 5 orang gitu. Enggak signifikan nih di negara-negara lain kayak Australia, Jepang, Inggris, apalagi Inggris kan membludak banget sih. Itu tujuan utama orang untuk ngambil beasiswa ke luar negeri itu adalah Inggris. Tapi jadi kenapa Bang kok milih Malaysia beasiswanya? Kemarin itu pengen ke luar negeri dengan keadaan TOEFL yang pas-pasan 500. Oh ya. Jadi tidak berani menekatkan diri untuk mencoba ke luar negeri yang terlalu jauh gitu waktu saat itu gitu. Sebelum bahasa Inggrisnya Inggris seperti sekarang gitu kan. Jadi belum berani mencoba gitu. Jadi kalau bisa kemana mau? Pilih mana? Sangat pengen banget belajar di Belanda karena hampir semua, saya jurusan sejarah ya, hampir semua arsip kita itu ada di perpustakaan sana. Iya, jadi benar. Saya sangat Sejarah-sejarah itu. mengubek-ubek perpustakaan di sana dengan data-data yang autentik di sana gitu. Jadi sangat banget ke Belanda. Apa dari sini dibawa ke sana semua ya kan? Jadi kita yang ke sana. Betul. Ya kan? Betul. Hampir 90% tersusun rapi arsip mereka di Belanda. Nah, Bang, itu kan ngambil S2 kan? Itu dalam rangka ambil S2 kan? Nah, mungkin ada yang tanya nih. Yang mau ngambil S2 LPDP ya kan? Benar. Nah, ada mungkin yang nanya gimana sih caranya untuk ikut itu dan bisa lolos? Apa tipsnya? Apa sih caranya? Singkat aja. Kebanyakan sih teman-teman pasti worried-nya atau takutnya itu karena TOEFL. Jadi kalau saran saya sih lebih bagus mulai dari sekarang itu langsung belajar tentang TOEFL atau IELTS, ikut pelatihan 3-6 bulan. Saya rasa 3-6 bulan tapi fokus ya dalam bidang TOEFL atau IELTS-nya itu akan increase bahasa Inggrisnya bakalan naik gitu kan. Bakalan bisa mencapai skor yang diinginkan sama pihak LPDP. Syarat yang lain sih lebih kayak kita kan mau dibiayain di negara nih gitu kan. Jadi apa sih kontribusi kita sehingga negara perlu memberikan beasiswa tersebut terhadap kita. Jadi lebih kayak memperdalam aja jiwa nasional kita, sosial kita, terus jiwa kepemimpinan kita gitu. Itu nilai-nilai dari LPDP yang seharusnya ada di dalam diri penerima atau calon penerima LPDP tersebut. Gitu. Jadi banyak-banyak kegiatan sosial lah, kayak ini kan lagi terjadi COVID gitu kan. Jadi kalau dia ada buat kegiatan untuk membantu masyarakat atau apa, itu bisa jadi nilai plus untuk para interviewer ketika diwawancarain. Saya sudah ngelakuin ini gitu. Jadi langsung ada bukti gitu kan. Jadi tunjukin ini buktinya, ini. Jadi interview ini yakin layak nih si calon penerima ini untuk dijadikan ORD LPDP karena kontribusinya nyata terhadap negeri gitu. Susah nggak kira-kira Bang? Susah gampang karena bagi kami selalu mengatakan bahwa saya penerima beasiswa LPDP itu pesaingnya bukan orang lain. Mau ribuan orang yang daftar LPDP, tapi kalau diri kita juga tidak kita perbaiki, kita nggak bakal bisa masuk. Jadi yang menjadi pesaing terbesar untuk menerima beasiswa LPDP adalah diri sendiri. Di mana kita memperbaiki diri kita dan meyakinkan para interviewer bahwasanya kita emang mau berkontribusi untuk negeri ketika kita sudah selesai maupun sebelum selesai studi nanti S2-nya ataupun S3-nya. Nah,
itu kan soal syaratnya kan, tips-tipsnya. Terus kalau dia milih kampus S2-nya gitu, kita yang milih atau pihak LPDP yang milih atau random atau gimana? Karena kita milih Nah, yang A, kalau tiba-tiba dipilihkan ke benar, C gitu. Terus benar, gimana? benar. Jadi kalau LPDP tujuan kampusnya itu kita milih sendiri. Kita memilih tujuan kampus yang sesuai dengan passion kita atau yang sesuai dengan keinginan kita. Ada beberapa penerima beasiswa LPDP yang ternyata lari dari jalur Ya, S1-nya gitu. Banyak iya. gitu. Itu tergantung bagaimana dia bisa meyakinkan si interviewer tadi. Oh, itu bisa ya? Bisa, bisa. Jadi Heeh. banyak itu dia jurusan pendidikan bahasa Inggris, tiba-tiba dia ngambil lari ke ekonomi atau hukum, banyak yang seperti itu. Tapi dia harus bisa meyakinkan si interviewer kenapa saya harus mengambil Iya. S2 hukum tadi gitu. Kenapa kita harus ngambil S2 ekonomi tadi? Pasti ada alasan sebabnya. Mungkin salah Mm. satu alasan yang terbesar itu mungkin karena pekerjaan dia tidak ada sangkut pautnya dengan pendidikan bahasa Inggris. Malah Iya. sekarang itu pekerjaan dia ada sangkut pautnya ke ekonomi atau hukum. Mm-mm. Itu mungkin salah satu yang terbesar. Atau yang kedua, mungkin dia punya ide inovasi di bidang ekonomi atau hukum yang bisa Ya. memberikan manfaat banyak kepada LPDP, bukan LPDP aja, kepada seluruh rakyat Indonesia pada saat itu. Jadi mungkin bisa diyakinkan ke interviewernya. Jadi boleh milih kampus itu fleksibel. Bahkan ada beberapa teman yang tujuan awalnya kayak aku kan, kemarin tujuan awalnya luar negeri, ngambil UKM. Lulus di UKM, tapi karena nggak dikasih orang tua, jadi pindah haluan dalam negeri aja deh ke UPI, boleh gitu. Oh, Asalkan bisa. kita approve ke LPDP-nya itu ada alasan yang sangat kuat sehingga kita tidak bisa menerima Ya. pilihan pertama kita gitu. Tadi alasannya itu ya kan, mungkin mereka bisa ngerti juga ya kan. Iya, jadi kita harus kasih alasan yang benar-benar logis yang diterima sama mereka gitu. Mm-mm. Nah, ini kan mungkin ada yang mau nunggu-nunggu masuk LPDP, tapi dia dalam posisi kerja itu boleh. Gimana? Ulangin. Dia kan mau misalnya ini lagi daftar terus segala macam kan nunggu diterima, tapi dia dalam posisi kerja gitu. Boleh nggak peserta LPDP itu yang calonnya udah kerja? Boleh, banyak malah penerima beasiswa LPDP bahkan ada yang PNS gitu. Oh, udah Itu PNS. juga, iya PNS juga ada bisa. Jadi Hmm. PNS itu mereka bisa dapat dua pilihan. Nanti mereka harus memberikan ajuan surat tugas belajar. Iya. Jadi Oh, iya. minta sama atasan bahwasanya dia ingin belajar ke luar negeri S2 atau S3 dari beasiswa LPDP, jadi dibuatkan surat tugas belajarnya gitu. Oh, Jadi boleh tapi aja walaupun dia sudah kerja gitu, izin ke atasannya nanti dapat tugas belajar dari kalau LPDP. nikah, udah nikah gimana? Sangat disarankan bahkan kami ketika udah jadi ORD LPDP, pembahasan yang paling besar itu adalah pernikahan. Kenapa kami bilang pernikahan? Satu, dari segi umur, penerima beasiswa LPDP itu rata-rata umurnya udah 20 tahun ke atas kan, karena harus menyelesaikan S1, ya kan? Yang kedua, LPDP memberikan kemudahan kepada penerima beasiswa LPDP ini per biaya hidupnya, istrinya kalau di suaminya kalau di bahkan anaknya gitu. Jadi ngerasa rugi aja, bukan rugi sih, ngerasa sayang aja gitu kan kalau seandainya kita nggak memanfaatkan si coveran biaya hidup untuk si istri atau anak tadi gitu, kalau masih lajang gitu. Jadi berlomba-lomba ketika sudah dapat beasiswa itu belum menikah, biar istrinya itu bisa dibawa ke Amerika, bisa dibawa ke Inggris gitu. Ya, kebanyakan gitu ada kawan-kawan kita kan? Iya. Salah satunya kawan kita yang paling jelas itu Irwan Saputra kan, bawa istrinya ke Amerika. Sekarang udah Berarti selesai. boleh kan? Boleh, sangat disarankan. Ya kan? Tapi kenapa dirimu enggak? Bukan nggak mau, cuman belum ada yang mau. Belum ada. Jadi teman-teman subscriber gitu. bisa dilirik nih Bang Aldiva nih ya. Ada award LPDP udah nih ya. Oke, belum itu ada tadi yang ya. mau ya. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang LPDP. Jadi teman-teman yang pengen tahu
udah tahu sekarang kan tips-tipsnya tadi apa ya, jadi calon peserta LPDP. Nah, kalau COVID kayak gini gimana? Dibuka atau tutup? Ini dia permasalahannya, karena ada COVID-19 kan, jadi penerimaan beasiswa LPDP pun juga diundur pengumumannya untuk seleksinya gitu. Jadi karena kita tunggulah sampai wabah ini emang cepat selesai dan berakhir kan, kita juga nggak mau hal ini berkepanjangan, walaupun pada dasarnya kalau kita lihat dari sejarah, pandemi seperti ini membutuhkan waktu tahunan gitu kan. Jadi pintar-pintarlah kita bagaimana menjaga kondisi tubuh, terus menjaga keuangan apa segala macam ya. Nah, berarti LPDP untuk sekarang diundur ya karena gara-gara wabah ini ya? Diundur karena pasti berdampak banget. Nah, itu ya teman-teman ya, sudah tahu kan tipsnya udah diceritakan Bang Aldi. Nah, kita sekarang ke bagian traveling ke Jepang. Tapi tetap masih dalam ranah LPDP ya. Nah, itu gimana, bisa ceritakan Bang? Latar belakang kenapa bisa ke Jepang? Silakan Bang. Nah, latar belakang itu tadi kan. Nah, dalam rangka apa itu? Saya tipe kalau orangnya gimana ya? Saya tipe kalau orang yang bukan nggak mau rugi sih, lebih kayak gini. Ada kesempatan nih gitu. Karena salah satu biaya komponen dari LPDP itu adalah conference internasional, di mana ketika kita bisa menjadi seorang speaker atau pembicara dalam conference internasional, itu akan diberi dana hampir 15 juta gitu. Jadi bagi saya sayang aja ini ada dana 15 juta tapi kita nggak memanfaatin gitu kan. Jadi jadi kami beberapa teman-teman dari Bandung saya ajak, kebetulan waktu di UPI Universitas Pendidikan Indonesia saya sebagai ketuanya. Jadi saya mengkomporin lah kalau bahasa Medannya gitu ya kan. Ayo sini kok, ayo. Persuasif ya kan, mempersuasif ke teman-teman. Ayolah kita coba nih 15 juta nih sayang gitu kan. Kita coba aja abstrak kita sebarkan ke seluruh seminar-seminar yang ada di beberapa negara. Jadi kami sebar nih ke Malaysia, kami sebar ke Korea, kami sebar ke Jepang, kami sebar ke Thailand, kami sebar. Beberapa yang menerima itu adalah Thailand, Malaysia, sama Jepang. Nah, dari ketiga ini yang paling jauh Jepang dong. Dan rata-rata teman-teman Jepang dong. LPDP belum pernah ke Jepang. Jadi dong. Rata-rata jadi milihnya ke Jepang waktu itu. Jadi keterimalah abstrak tadi, dapatlah dana 15 juta untuk ke Jepang. Oh, berarti kita harus berikan apa tadi ke tiap negara? Abstrak apa tadi. Bentuk apa tuh? Tulisan penelitian kita, yaitu kita kirim ke seminar-seminar tadi. Kalau misalnya mereka approve, pasti kan dipanggil untuk jadi pembicara. Ngebahas si abstrak atau ngebahas tentang penelitian kita tadi. Nah, kebetulan abstrak kami itu diterima di Jepang salah satunya. Jadi kami diberi kesempatan untuk mengikuti conference sebagai speaker di Jepang tadi. Itu dalam bahasa Inggris? Full English. Kalau apakah mahasiswa LPDP tertentu aja yang bisa ke sana? Semua bisa, tapi ya kebanyakan orang kan nggak mau ribet gitu kan. Apalagi sekarang S2 itu syarat untuk sidang terbuka dan tertutup kan. Kalau S2 itu ada sidang terbuka dan tertutup kan. Itu syaratnya minimal dia harus mengikuti conference internasional. Jadi emang disarankan untuk mengikuti, walaupun ada beberapa orang yang lebih memilih untuk di dalam negeri. Karena di dalam negeri juga pasti mengadakan kan conference internasional gitu kan. Tidak hanya di luar negeri. Berarti kalau semua berhak. Berapa orang maksimal? Kemarin. Kalau misalnya ya terserah. Kalau misalnya pada saat itu ada 100 orang yang mengirim abstrak dan 100-nya keterima, 100-nya dibiayain gitu. Kalau kami dari UPI kemarin ada 5 orang yang berangkat. Saya,
ada Blinenga dari Bali, ada Fani dari Padang, Sari, sama Nita. Itu dari Padang, tiga wanita. 3 wanita, 2 cowok. Itu yang abstraknya beda-beda atau sama? Beda-beda. Yang Fani itu sama Neta, dia dari ekonomi. Jadi abstraknya ngebahas tentang perekonomian. Terus kalau Blinenga dari PKN. Sama saya dari sejarah. Agak-agak linear lah kami dua ya. Terus yang terakhir si Sari, itu dia kimia. Itu yang nerima abstrak itu universitas mana di Jepang? Gimana? Yang menerima abstrak itu universitas mana? Bagian apa yang menerima? Tokyo. Iya, jadi makanya kami kemarin jalan-jalannya sekitar Tokyo aja gitu. Shibuya Street, lebih kayak gitu. Nggak sampai ke Gunung Fuji, nggak sampai ke jauh, nggak sampai. Berapa hari kemarin sana itu Jepang? Hampir 10 hari. Kebetulan karena penerima beasiswa LPDP ini ada di seluruh dunia, hal ini salah satu yang memudahkan kami untuk nggak harus mencari guide lagi kan, mau kemana gitu kan. Jadi nggak takut lah lost in Japan, hilang atau nyasar atau kemana. Loh, ada guide-nya atau gimana sih kan 5 orang tuh Jepang? Itu dari tadi mana? Ada guide-nya. Guide-nya dari mana? Dari itu orang-orang award di LPDP yang kuliah di Jepang. Jadi langsung kami hubungin, tolong dong gitu. Kami mau ke Jepang ini 10 hari. Jadi bahkan penginapan yang tercover kalau di hotel kan nggak mungkin lama 10 hari kan. Yang di cover itu paling 2-3 hari. Nah, sisanya kami itu nginepnya di kayak apartemennya mahasiswa Indonesia yang ada di Jepang gitu. Berarti di Tokyo aja, seputaran Tokyo aja 10 hari ya? Seputar Tokyo. 15 juta? Shibuya, ke kebun Sakura itu apa namanya ya? Lupa saya. Itu 15 juta sama tiket pulang pergi sama transportasi di sana? Iya, benar. Kemarin alhamdulillah dapat yang murah. Tiket PP-nya 6 juta udah Garuda. Tapi transit juga sih ke mana ya transitnya? Ke Malaysia atau kemana? Iya, transit. Itu tahun berapa, Bang? 2017 ya. April, saya ingatnya April karena waktu itu ulang tahun saya. Sakura gitu. Ya kan? Iya, pas Sakura. Jadi high season sih. Itu apa sih sebelum berangkat tuh persiapan dari atau ada apa dari LPDP itu apa kalau sebelum berangkat apa yang harus dibawa gitu? Kami lebih disarankan obat-obatan sih. Jadi lebih kayak obat-obatan nomor 1 misalnya kan kayak suhu yang di sana kan berubah kan gitu. Suhunya kayak minus berapa derajat gitu kan. Jadi bawa apa namanya? Jas gitu kan biar nggak kedinginan, bawa sal gitu, bawa sarung tangan gitu. Jadi itu 10 hari full misalnya 10 hari itu apakah di tiap-tiap hari itu harus bawa yang dibawa itu ke Universitas Tokyo atau ada yang lain atau selesai itu udah jalan-jalan gitu? Sebenarnya di Universitas Tokyo itu cuma 1 hari full, jadi 9 hari full itu kami jalan-jalan gitu, bukan makanya lebih ke banyak jalan-jalannya ketimbang daripada kegiatan conference internasional karena dalam 1 hari itu selesai sebagai pembicara dapat sertifikat langsung pulang gitu, makanya nginep di hotelnya cuma 2 hari didanain. Sisanya yang 8 hari ini itu kami nginep di apartemennya si penerima beasiswa PDP yang di Jepang. Susah nggak cari makanan di sana tuh? Kalau kalian yang belum pernah ini 5 orang. 5 orang ya, jadi 5 nggak 5-5-nya langsung masuk satu room nggak gitu ya, yang 2 cowok ya di tempat si cowok, yang 3 cewek tempat si cewek. Nah, susah nggak cari banyak sih makanan di sana kalian? Experience-nya? Alhamdulillah. Jepang itu apalagi di Tokyo ya, Jepang itu adalah salah satu negara yang mulai multikultural ya. Saya bilang multikultural itu banyak budaya, banyak etnis, di mana banyak
agama juga, dan hampir di Tokyo itu saya sempat ke salah satu masjid terbesarnya, Masjid Jami namanya, dan daerah situ semuanya makanan halal gampang didapat dan harganya lumayan murah-murah. Yang paling sering sih dimakan emang tempura seperti itu, kayak udang tepung yang ditepungin gitu kan, terus kayak mie udonnya gitu yang paling terkenal gitu. Jadi makannya yang kayak gitu. Di lidahmu sendiri gimana? Enak nggak makan sushi gitu? Sushi saya nggak suka. Sushi saya nggak suka. Tapi kalau tempura saya suka karena saya suka seafood kan gitu. Jadi udangnya itu emang besar-besar ya. Orang itu buatnya besar-besar, beda ya tempura sama yang ada di Indonesia. Mereka memang betul-betul udang kayak udang galak gitu kan, yang besar-besar yang mereka ingin. Jadi fresh banget gitu. Jadi mungkin salah satu sumber protein mereka sehingga negara itu bisa lebih maju, pintar anak-anaknya itu mungkin karena usianya lama ya kan? Usianya lama karena makanannya itu tadi protein semua gitu. Bayangkan tempura tadi. Waktu sampai sana apa yang lu rasakan? Perbedaan cuaca kah? Apa yang lu rasakan sampai sana? Yang paling signifikan itu adalah perbedaan kedisiplinan. Nah, dari bandara aja jauh berbeda. Kalau kita di Indonesia itu kan kalau ketika udah mau masuk ngantrinya itu kayak rame gitu kan, berkumpul-kumpul gitu kan. Kalau di sana enggak, ya tetap satu arah aja. Ya mau sepanjang apapun. Bahkan ya, yang paling saya ingat itu ketika saya naik kereta api mereka kan bawah tanah gitu kan, pasti ada eskalatornya gitu kan. Nah, ketika naik eskalator itu mereka emang dibedakan antara orang yang mau jalan cepat sama orang yang jalan lambat, itu dibedakan. Jadi orang yang mau jalan cepat itu di sebelah kanan, orang yang di jalan lambat itu di sebelah kiri. Berbeda kok di Indonesia kan semua eskalator tuh orang numpuk gitu. Mana aja bisa. Kadang kita mau buru-buru bingung ini mau lewat dari mana gitu kan. Kalau di sana enggak. Kalau orang yang mau lari-lari, nah itu sebelah kanan. Orang-orang yang mau slow, tenang-tenang, itu sebelah kiri. Itu aja udah bisa terlihat ya perbedaan yang sangat signifikan. Terus belum lagi ketika di train, yang paling saya ingat itu ketika saat itu kita nih orang-orang Indonesia ini terkenal dengan empati yang luar biasa gitu kan. Jadi ada satu momen di mana saya itu melihat nenek-nenek yang sudah tua, dia berdiri. Kan ini kereta apinya penuh kan, ada yang berdiri gitu. Termasuklah nenek tadi. Dengan empati yang sangat kuat ini, saya persilahkanlah dia duduk. Tahu apa katanya? Ditolak dong. Kenapa gitu? Dia nggak mau duduk. Terus ketika ditranslate sama teman yang di Jepang, dia bilang, ternyata neneknya bilang gini, di Jepang budayanya, bahasanya seperti itulah ya, di Jepang budayanya, ketika kita mau dihargain, ketika kita mau mendapatkan tempat duduk, ketika kita mau nyaman, ya kita harus mengatur waktu kita gitu. Jadi ketika dia terlambat dan dia mendapat hukuman lah kita bilang, hukuman yaitu berdiri gitu ya, itu ya udah kan konsekuensi dia gitu, dan dia nggak bakalan mau mengambil jatah orang lain. Nah itu dia Jepang. Berbeda kalau di Indonesia kan jauh banget. Gue belum pernah tahu soal itu, baru tahu ini. Jadi dia emang nggak mau duduk karena ngerasa ya aku udah terlambat gitu ya, makanya ini hukuman aku berdiri gitu. Kalau di Indonesia kalau bisa emak-emak itu datang udah dipersilahkan tempat duduk gitu. Mas anak muda nggak mau ngalah gitu kan. Nah, kalau kayak gitu ceritanya kan budaya kita bawa ke situ kayak ada berbentur, padahal maksudnya baik ya kan. Iya Mas, itu tadi agak lucu sih. Loh, dalam gini sih gitu. Bahkan kan ketawa di situ. Padahal kita mau ngasih ini kan karena kita sombong banget gitu. Tapi bagi orang itu nggak bisa gitu. Itulah terkenalnya Jepang tuh individualisnya tinggi. Makanya mereka kan pertumbuhan penduduknya juga lamban karena apa? Tadi itu sibuk kerja, terus pemikirannya yang individualis,
Jadi merasa nggak membutuhkan orang banyak, merasa nggak butuh, saya sendiri pun bisa gitu. Jadi akibatnya ya hal yang seperti itu terjadi. Berarti di Jepang ini dari experience Bang Aldi udah terbuka lah ya, mau agama pun bisa masuk ya kan, halal pun boleh ya kan. Udah mulai terbuka banyak lah masyarakat Jepang makanan ya. yang halal. Banyak makanan yang halal. Makanan Padang pun ada, cuman alhamdulillah makanan di Padang itu satu rendang segini tuh bisa sampai 200-300 ribu. Ah itu, harga gimana itu coba? Menyakitkan nggak? Menyakitkan. Menyakitkan, sekali makan bisa sampai 100 ribu. Jadi porsinya kira-kira kalau dibandingkan Indonesia punya, sama nggak? Banyak sih, termasuk dianggap bisa mengenyangkan. Rendangnya kecil atau besar kalau masakan Padang? Lumayan besar lah gitu kan, sama nasi sepiring dan kuah sayurnya itu. Tapi harganya ya kan? Ya 100 ribu. Nah, 110. kan nggak mungkin makan di luar. Apa juga kalian dari Indonesia juga ada bawa bekal gitu kalau malas makan di luar, atau memang mahal banget gitu? Nggak ada sih. Kalau di Jepang nggak ada. Cuman waktu saya di Malaysia sih, saya pernah bawa, emang disediain mama saya kan, karena emang agak lama kan di sana. Jadi dibilang mama, bawa ikan teri aja ya, ikan teri yang yang sambalnya itu dikasih gula merah biar bisa tahan sampai seminggu 2 minggu gitu. Nah itu sih, karena makanan di Malaysia itu nggak berasa, nggak sesuai dengan lidah saya gitu. Tapi kalau di Jepang masih ada rasanya, walaupun micinnya nggak terlalu banyak ya, tapi masih ada rasa pedes-pedesnya, terus ada rasa asin-asinnya. Kalau di Malaysia nggak ada. Nggak ada. Nah, tadi soal makanan. Nah ini kita belum bahas soal imigrasinya, itu gimana di sana? Imigrasinya susah atau enggak? Soal apa? Imigrasi di sana susah enggak? Apakah biasa aja gitu? Nah, imigrasi Jepang sangat-sangat ketat. Jadi ketika sampai sana kita langsung ditanyakan mau ngapain ke Jepang gitu. Terus berapa lama? Bahkan ketika kita mau mengurus visa di kedutaan Jepang, kedubes Jepang itu kita harus buat itinerary kegiatan kita selama di Jepang 10 hari ngapain. Terus bahkan kita disuruh untuk melampirkan rekening koran bank kita. Jadi di dalam rekening bank itu ada berapa puluh juta dalam 3 bulan terakhir, sehingga mereka ngerasa nih orang nggak bakal nyusahin negara mereka nantinya gitu. Waktu sampai di sana gimana? Sampai sana sangat-sangat ketat. Ditanyain dengan bahasa Inggris, ditanyain mau ngapain, terus tujuannya abis ini mau di mana gitu, berapa hari gitu. Terus ada nggak surat tugas gitu, sampai kayak gitu. Jadi kami emang udah, karena emang ada award di LPDP di Jepang, jadi kami udah mempersiapkan itu semua sih di tangan gitu. Jadi ketika mereka minta kami kasih. Agak ketat sih daripada di Indonesia imigrasinya. Nah, itu visa kita urus sendiri juga? Iya, kemarin urus di kedutaan Jepang. Kebetulan kemarin kami urusnya di Jakarta, nggak di Bandung. Di Bandung nggak ada kalau salah. Itu visanya tipenya visa apa? Liburan kah? Pelajar kah? Atau apa? Pelancong. Karena kan cuma 10 hari kami. Iya. Bukan visa student. Visa student kan 3 bulanan. Itu panjang. Single entry atau multiple entry? Single entry. Single entry ya? Oh, berarti ada juga dokumen pendukung dari LPDP ya? Iya, benar. Ada kayak surat undangan dari LPDP, bahasanya kayak surat tugas gitu loh. Iya. Bahasanya mau conference. Apa namanya, kalau masalah apa tadi kan juga terkendala tuh biasanya masalah duit. Itu berapa kemarin di rekening bank? Cetak rekening minimal di dalamnya sebulan itu ada 3 juta. Jadi di dalam, emang waktu itu emang LPDP kan emang setiap award di LPDP dikasih dana biaya hidup itu 3 bulan sekali. Jadi di dalam rekening itu setiap 1 bulan sekali duitnya ada sekitar 10 juta lebih.
Mm-mm. untuk dana biaya hidup selama 3 bulan. Jadi kami nggak terkendala di rekening rekening bank. Mm-mm. Itu di sana 15 juta cukup. 10 hari cukup. Bahkan Cukup. lebih, bahkan bisa beli belanja oleh-oleh lah. Berarti nggak beli apa ya? Nggak beli kereta api Shinkansen itu ya? Nggak ya? Beli, cuman yang kami beli yang Pama itu nggak belinya Pasmo, nggak semua rute, nggak semua rute. Kan Pasmo. ada beberapa, iya kan ada beberapa ini ya kartu ya. Nah, Mm-mm. kartu yang di kami Pasmo, itu Suica. sekitaran Pasmo itu sekitaran Tokyo aja. Nggak Oh, karena sampai. nggak Makanya saya kemana-mana bilang kan? makanya nggak sampai ke Gunung Fuji. Penyebabnya itu tadi kami nggak JR Kenapa? Pass yang yang bisa ke semua rute Iya, gitu. karena nggak JR Pass makanya nggak keliling-keliling keluar Tokyo ya. Iya, jadi di Tokyo aja. Haneda, Narita, Tokyo, Shibuya, terus Castle, pokoknya daerah Tokyo aja semua. Gimana lu sana berbicara sama, pernah nggak Gimana? sama orang Jepang atau gimana gitu? Pakai bahasa apa lu? Bahasa isyarat? Kebetulan di Tokyo di universitasnya full English karena orang-orang sana kan biasanya orang-orang berpendidikan di sana emang bisa menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau apa ya warga setempat, rakyat setempat itu emang payah menggunakan bahasa Inggris Ya, karena mereka sangat cintain bahasa ibunya, bahasa mereka sendiri Jepang. ya. Mm-mm. Sempat sekali kami minta foto menggunakan bahasa Inggris, tapi Ke siapa? itu udah nenek, itu udah warga Jepang kan, tapi nenek itu kayaknya udah tua banget, jadi dia pun Nenek-nenek. nggak fasih, iya nenek nggak fasih pakai bahasa Inggris, jadi pakai Hmm? bahasa isyarat, cuman kayak foto-foto gitu. Terus apa Udah kata? diajarin. Terus? gitu dia lucu lah. itu itu kejadian yang lucu lah. Jadi kayak orang apa ya zaman masa pra aksara dulu lah kayak gitu kurasa. pakai isyarat kan? Iya pakai bahasa isyarat. Itu pas di mana? Itu waktu di Tokyo Tower. Jadi Iya. kebetulan si guide kami pun ada kuliah, jadi kami ditinggal di sana. Hmm. Alhasil kami keliling-keliling di Tokyo Tower itu berlima yang sama sekali lima-limanya nggak ngerti bahasa Jepang. Tapi selamat ya, 10 hari itu ya. Alhamdulillah. Kan nungguin si guide-nya yang selesai kuliah nanti dijemput lagi gitu. Itu 10 Dia hari datang lagi. dari kita atau dibatasi oleh LPDP? Nggak dibatasin sih, terserah. Yang penting kan nggak mengganggu kampus, nggak mengganggu perkuliahan. Bahkan ada yang cuma singkat 3 hari, 4 hari. Apalagi kalau yang perjalanannya, kayak teman-teman saya itu ada beberapa yang ngambil ke Amerika, ada yang ke Dubai gitu. Kan biaya hidupnya lebih besar. Besar. Ya. Jadi 15 juta itu nggak bakalan cukup. Tiket aja udah 15 juta. Jadi paling 3 hari, 4 hari mereka di sana. Kami lah yang agak puas sih 10 hari. 10 hari Tokyo aja Itu sih. pun belum ke Gunung Fuji. Nah kan 10 hari aja belum sempat ke Gunung Fuji ikonnya kan. Iya, Tapi itu makanya. tapi masih bisa lah kan Tokyo Tower itu kan ikon Tokyo. Masih bisa Iya, lah. Tokyo Tower kan ada 2 sekarang towernya. Dua-duanya kami kunjungi. Oh itu baru atau gimana? Aku nggak tahu. Ada yang baru. Dia Tokyonya yang lama itu kan yang ada bulatnya putih gitu kan. Ya, warna merah tuh. Nah, ya, ada satu lagi yang baru, dia cuman kayak menara Eiffel gitu. Jadi ada 2 sekarang, bahkan Tokyo Tower-nya. Nah, lu pulang ke Indonesia, apa yang lu bawa untuk dipersembahkan ke LPDP? Bukti apa? Buku tadi jadi abstrak kami itu dijadiin kayak sebuah jurnal yang udah terindeks internasional. Jadi yang kami bawa si jurnal-jurnal yang bekas tulisan kami tadi lah. Gitu. Bahwasanya kami sudah mengikuti conference internasional di Jepang. Itu masing-masing ngerjai atau gimana? Iya, masing-masing nih dapat itu.
bukunya. Sampai sekarang masih ada sih. Eh, apa sih pengalaman pribadi lo sendiri di sana yang masih melekat sampai sekarang di Jepang itu meskipun baru sekali? Yang paling Pas melekat Nenek tadi itu yang ngasih itu. enggak, yang paling Apa sih? melekat tuh tiba-tiba suhu saya makin dingin, terus teman saya yang cewek teriak. Rupanya kakinya kram, nggak bisa digerakin. Ya ampun. Saking kan dingin. Datang yang satu, hidungnya kayak keluar darah gitu. Rupanya kan Waduh. ketika kita dingin, dari suhu panas ke suhu dingin, ini kayak beku gitu kan. Ya. Nah, akibatnya ketika pecah si apa tadi pembuluh darahnya keluar kayak mimisan gitu. Saking Ya. kan dinginnya kita tuh berbeda sama yang di sana gitu. Dinginnya itu sih yang itu lucu sama bagi saya. Kaki keram. dinginnya Jadi itu kami sibuk nyari minyak angin aja. Nggak ada minyak angin, kita beli. nggak ada. Nah, dinginnya itu pernah lo rasain di Indonesia nggak? Atau memang itu lebih dingin banget gitu? Kenapa? Dinginnya yang suhu di sana itu Bang Ali rasain pernah nggak di Indonesia? Atau di sana emang benar-benar dingin? Nggak pernah, baru pertama kali itu. Baru pertama kali karena di sana minus. Kalau di Indonesia minus ya? sedingin-dinginnya Bandung masih lebih dingin lagi Jepang. Tapi yang gue herannya itu temen gue kami yang dari Bandung juga udah 3 bulan di sana. Kami kan ini serba lengkap ya, pakai jaket, pakai shawl, terus pakai sarung tangan. Dia malah buka jaket, terus pakai celana pendek, melenggang aja. Dan warga sana rata-rata kayak gitu semua, kayak nggak ada. Ini dingin gitu, hujan, salju nggak ada gitu. Sementara kami udah menggigil banget ya. Itu tadi karena suhu tubuh mereka sudah menyesuaikan dengan daerah di sana, gitu kan. Jadi mereka biasa aja, berbeda sama kita yang shock betul kan. Itu mungkin salah satu shock culture yang ada di luar negeri sama yang di dalam negeri. Suka dukanya apa di sana? Sukanya itu bagi pecinta anime di sana gudangnya. Oh, kok pencinta anime? Aku baru tahu. Aku kan suka Boruto, Naruto. Sempat ke sana? Jadi, ada ininya? Sempat bahkan kami sempat ini rumah si Doraemon gitu kan. Aku juga suka Doraemon kan. Terus apa ya, mengajarkan kedisiplinan yang sangat tinggi gitu kan. Itu yang paling nggak bisa saya lupakan dan saya terapkan di kehidupan sehari-hari. Kayak tadi kan janjinya jam 8, saya sebelum jam 8 tuh udah standby gitu. Rupanya mau langsung jam 8. Nah, apa yang kau beli di sana? Yang dibeli di sana apa oleh-olehnya? Lebih kayak apa ya? Makanan ada, kayak makanan khas Jepang, kayak coklat, terus apa gitu, terus kipas, pokoknya yang logo-logo Jepang gitulah, baju. Lebih kayak berarti untuk keluarga sih. Banyak belanja dong lo? Lumayan, karena kan bersisa yang dari 15 juta tadi gitu. Lu tipe cowok yang travelingnya bawa sebiji tas atau tas sama koper? Atau koper doang sebiji semuanya? Tas. Kenapa? Cuman bawa sebiji tas karena ngerasa ngeribetin gitu. Ketika kita mau jalan-jalan pasti nanti di sana belanja juga kan. Ketika kita belanja tinggal pakai aja, ganti lagi. Malah bajunya baru gitu kan. Jadi kalau orang yang nggak mau ribet gitu. Bahkan bisa kalau misal kayak 3 bulan atau janganlah 3 bulan, yang 2 minggu gitu kan. Aku cuman bawa bajunya ya 1 tas sandang aja gitu, nggak mau yang bawa koper. Nggak kayak yang cewek-cewek ya, cewek-ceweknya bawa koper yang bener-bener besar padahal cuma 10 hari dong gitu. Dan sampai gini, ini yang bawa kopernya nanti siapa? Kalian lah, kalian semua tahu itu. Ya Allah, nggak tahu deh isinya apa. Nah, dukanya apa di sana? Belum tuh. Ada nggak yang itu tadi yang nggak enak lu rasain? Dukanya apa sih? Dukanya itu sih lebih kayak suhunya nggak kita
nggak sesuai dengan tubuh kita gitu kan. Jadi kayak benar-benar menggigil, jadi kayak sedikit kurang menikmatin suasana di sana karena cuma 10 hari kan. Tapi kalau katanya udah sebulan 2 bulan di sana suhu yang kayak gitu udah terbiasa. Terus beberapa saya ngerasain gempa, jadi agak panik. Oh, sempat Karena juga di ngerasain? Jepang kan sempat di Jepang tuh kan sering kan gempa kan. Ya. Jadi kerasa getaran itu, tahulah orang Indonesia kan jarang gempa kan. Ketika gempa ya panik sendiri, parno sendiri. Terus teknologinya sih canggih gitu. Beberapa teknologi mereka yang membuat saya berkesan. Karena emang negara maju banget sama teknologi pusatnya ya kan. Ya, dukanya gini jadinya. Beberapa plat jalan atau beberapa tempat yang ada di sana itu kan menggunakan bahasa Jepang gitu kan. Iya. Apalagi yang hal yang memalukan itu di toilet. Kenapa? Wah, ini satu nih karena kita nggak biasa loh. Kan banyak tombolnya kan. Di toilet itu malu banget pertama kali ke Jepang pakai toilet yang banyak tombolnya dan itu nggak ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Jepang semua. Terus? Ditekan dong satu-satu. Ini yang mana ya? Ini tuh apa ya? Taunya keluar air yang muncrat deh. Basah. Aduh, bodoh banget itu, sumpah malu. Karena itu di ada publik. Enggak, alhamdulillah enggak di dalam ruang gitu kan. Cuman ya basah bajunya gara-gara malu kan. Terus? Sumpah itu bodoh banget. Karena mereka banyak banget tombolnya. Di kamar mandi itu kayaknya 5 deh tombolnya. Itu kayak tombol untuk membilas, tombol untuk mengeluarin si airnya, tombol entah apa-apalah gitu. Dan itu pakai bahasa Jepang, nggak pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris kan gue nggak. Terakhir jadi buang air. Kejadian. Jadi temen basah keluarnya, malu kan. Ya, saking canggihnya yang kita yang dari kampung ini nggak tahu ya kan. Bener, makanya bilang toilet yang di Indonesia belum seberapa gitu. Bahkan mereka ada tombol untuk dengerin musik gitu kan. Iya. Di toilet. Ya ada musik. Terlalu canggih, hello gitu. Di toilet aja dengerin musik, coba ada tombol dengerin musik. Ada keluar duit pribadi? Alhamdulillah nggak ada, karena itu malah bersisa gitu. Nah, mantap LPDP nih kan. Iya. Jadi teman-teman yang subscriber yang nonton video ini ya, semoga makin semangat kan seperti Bang Ali, Pak, yang nggak ke Jepang sih. Lebih kayak gini sih, pandai-pandai memanage keuangan gitu. Karena beberapa teman yang mencoba untuk ke Inggris, ke Dubai, pasti mereka mengeluarkan duit pribadi mereka. Kenapa? Tiket aja nggak kemana udah 10 juta gitu kan. Nggak bakal kan diganti 15 juta. Iya kan, yang diganti maksimalnya 15 juta. Kalau misalnya biaya mereka sampai sana 20 juta, otomatis uangnya keluar 5 juta dong. Uang pribadi ya? Iya, uang pribadinya gitu. Itu tiap negara memang dibatasi 15 juta atau gimana? Pokoknya satu kali conference itu 15 juta gitu. Untuk conference ya? Iya. Satu kali conference itu 15 juta. Pandai-pandai kita bagaimana membuat dana 15 juta ini tercover di negara tersebut gitu. Makanya kami nggak berani jauh kali, nggak mau dekat kali gitu. Makanya tujuannya tengah-tengah kemarin, Jepang gitu. Nggak mau ke Malaysia, nggak mau ke... Oh, kemarin sempat ke India juga itu. Ada yang lolos, cuman kami nggak ambil ke Indianya. Karena jauh gitu. Takut nggak cukup mengcover 15 juta. Kayak kawan kita si Irwan itu apa tuh? Dia di sana Amerika ngapain? Bisa dia si Irwan itu emang S2-nya ngambil di universitas yang ada di Amerika gitu. Emang tujuan kampusnya di sana. Jadi alhamdulillah baru selesai sih dia. Oh, baru selesai? Iya, dia baru selesai. Dan sedihnya udah jauh-jauh kuliah di luar negeri. Wisudanya wisuda online. Iya. Cuma dia dari laptop, namanya Irwan Saputra. Selamat lulus dari universitas ini. Nggak bisa merasakan aura yang berbeda ya kan? Wisuda di sana ya kan? Bener. Nggak pakai toga yang... Kan toga mereka kan beda gitu dengan toga kita kan. High class gitulah. Berarti Bang Alifa duluan ya yang S2 ya, baru dia ya?
Bahkan Irwan itu sebelum mendaftar LPDP banyak sharingnya ke saya untuk kayak mana nih apa yang harus diperdalam, apa yang harus diiniin gitu. Lalu Dan pengen wawancara dia itu wawancaranya kan di Gedung Keuangan Negara di Medan. Itu perbantuan dari LPDP-nya saya salah satunya. enak ada kawan dekat ya. Iya, jadi dia nggak nervous banget sih. Emang anaknya pintar, smart. Nih, paling terakhir nih, tips lu buat calon-calon LPDP yang di tahun ini mungkin dia akan masuk sampai ke Jepang tuh apa nanti? Atau nggak ke Jepang sih, bisa sampai kayak lu bisa jalan-jalan gitu. Apa tipsnya? Iya, tipsnya lebih prepare sih. Prepare. Jadi tanya-tanya sama yang terdahulu ketika memang mendapat kesempatan untuk ke luar negeri. Kayak abang dong. Prepare-nya lebih kayak bagaimana budaya mereka gitu, apa yang harus kita lakukan, bersikap seperti apa, karena setiap negara, jangankan negara, kita aja di Indonesia setiap daerah mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dan kita harus mengikuti hal tersebut, bukan mengikuti maunya kita kan, jadi harus bisa beradaptasi seperti itu. Nah, oke. Sip, itu tadi ya bincang-bincang kita, kongko kita ke lewat Zoom dari Bang Alifa Syahputra. Semoga buat teman-teman yang nonton video ini, kebetulan memang mau jadi masuk LPDP atau pengen lebih detail lagi gitu, atau yang memang interested ke Jepangnya gitu, jadi meskipun bukan dari LPDP atau dari instansi yang lain yang memang punya tugas seperti Bang Alifa juga, bawa konferensi atau bawa tugas ke negara, semoga bisa membantu gitu kan. Apalagi kalau cocok memang pas waktunya untuk nanti mungkin setelah COVID kan memang ke Jepang gitu. Oke, terima kasih Bang Alifa atas waktunya. Ya, sama-sama. Semoga ilmu yang pengalaman yang dibagi bisa bermanfaat. Semoga bermanfaat. Amin. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber semua. Oke, sampai jumpa ya Bang di kesempatan berikutnya. Dadah. Terima kasih.